Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mirna, kelas M21B dengan NIM 105721106 akan mempresentasikan hasil materi saya. Baiklah, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya akan memasuki materi saya yang berjudul Struktur Mekanistik dan Organik. Tujuan dari struktur adalah untuk mendorong orang untuk bertindak dengan cara yang mendukung strategi. Beberapa struktur menekankan hierarki vertikal dengan mendefinisikan tanggung jawab dengan jelas, mengambil keputusan di pusat, mendelegasikan tugas yang ditentukan secara ketat, dan membutuhkan laporan. Hal ini memungkinkan mereka yang berada di pusat untuk mengetahui apakah staf bekerja dengan benar. Manajemen menerima bahwa pusat tergantung pada tindakan terdekat untuk menemukan solusi terbaik. Komunikasi adalah terutama horizontal di antara mereka, mungkin tidak ada pembagian kerja. Karakteristik mekanistik dan organik. 1. Tugas khusus. 2. Kontribusikan pengalaman untuk tugas-tugas umum. 3. Struktur hierarki dikontrol. 4. Struktur jaringan kontak. 5. Pengetahuan terletak di atas hierarki. 6. Pengetahuan tersebar luas. 7. Komunikasi vertikal. 8. Komunikasi horizontal. 9. Kesetiaan dan ketaatan ditekankan. 10. Komitmen pada tujuan lebih penting. Loyalitas dan ketaatan menekankan komitmen pada tujuan lebih penting dalam organisasi. Beberapa unit akan sesuai dengan bentuk mekanistik dan keorganik. Sebuah perusahaan mungkin memiliki sistem informasi yang tepat dan dikontrol secara ketat. Inti dari paradigma kontingensi adalah bahwa aktivitas organisasi dihasilkan dari menyesuaikan karakteristik organisasi. Organisasi yang sukses tampaknya adalah organisasi di mana manajer mempertahankan kesesuaian faktor kontingen dan struktur di mana orang bekerja. 4 faktor kontingen yaitu strategi, teknologi, usia atau ukuran, dan lingkungan. Struktur mekanistik akan mendukung strategi tugas yang didefinisikan secara dekat. Dalam struktur yang efisien, rantai komando hierarki memastikan bahwa orang bekerja untuk merencanakan, dan komunikasi vertikal membuat pusat mendapatkan informasi. Struktur organik kemungkinan besar memungkinkan ide mengalir dengan mudah antara orang-orang yang dapat berkontribusi, menunjukkan bahwa perusahaan yang memungkinkan unit bisnis lebih banyak otoritas pengambilan keputusan. Strategi yang berbeda memerlukan struktur yang berbeda. Semakin besar kemungkinan manajer akan mendukung struktur fungsional. Jika keseimbangan menuju di diferensiasi, semakin besar kemungkinan akan ada struktur divisi, tim atau jaringan teknologi. Teknologi mengacu pada pengetahuan alat dan teknik yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Bars dan Stalker tahun 1961 menyimpulkan bahwa lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi cenderung mendorong struktur mekanistik. Lingkungan yang mudah menguap dan tidak dapat diprediksi kemungkinan akan mendorong struktur organik. Lingkungan mendapatkan tuntutan yang berbeda pada organisasi merupakan langkah dan memahami perusahaan. Usia dan ukuran. Organisasi kecil mengerjakan beberapa tugas dan berkoordinasi dengan satu sama lain dengan kontak tatap muka atau pengawasan langsung. Sebagai organisasi tumbuh, mereka mengembangkan struktur formal, hierarki, dan unit khusus seperti acara multi pertunjukan. Sebagai manajer, pengembangan bisnis menjadi unit terpisah, membutuhkan lebih banyak kontrol, deskripsi pekerjaan, dan hubungan pelaporan. Penelitian oleh Sinet et al. 2006, perusahaan internet menunjukkan seberapa sukses perusahaan yang menyeimbangkan kreativitas esensial dengan tingkat formalisasi, spesialisasi, dan intensitas administratif.
Sementara mereka yang tidak memiliki struktur yang paling dasar akan gagal jika sebuah bisnis terus tumbuh menjadi lebih birokratis dengan lebih banyak tanggung jawab dan lebih banyak aturan dan sistem untuk memastikan koordinasi. Perusahaan yang matang dan mapan cenderung menjadi mekanistik dengan sistem vertikal yang kuat dan kontrol yang berkembang dengan baik. Pendekatan kontingensi mengusulkan bahwa struktur yang paling efektif bergantung atau bersifat bergantung pada situasi di mana organisasi beroperasi. Organisasi dipandang ada dalam lingkungan yang membentuk strategi, teknologi, ukuran, dan tingkat inovasinya. Manajemen yang efektif melibatkan perumusan strategi yang tepat, pengembangan struktur yang mendukung strategi itu dengan mendorong perilaku yang sesuai. Peran manajemen adalah membuat penyesuaian pada struktur untuk meningkatkan formalitas seiring pertumbuhan perusahaan. Johan Childs tahun 1972 dan 1984 menunjukkan bahwa teori kontingensi mengabaikan derajat pilihan struktural yang dimiliki manajer, nilai-nilai dan kepentingan kelompok-kelompok yang berkuasa mampu mempengaruhi struktur kinerja menjadi beberapa derajat. Beberapa kinerja yang kurang baik yang disebabkan oleh struktur yang tidak sesuai. Pertimbangan lain adalah bahwa arah kausalitas tidak harus dari strategi ke struktur. Mungkin juga sebuah organisasi dengan struktur tertentu menemukan bahwa hal itu membuat lebih mudah untuk memulai strategi tertentu. Baiklah, cukup sampai di sini saja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.